Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini saya masih akan membahas mengenai operasi dengan array. Yakni kali ini bagian yang ketiga. Mungkin kalau Anda yang udah mengikuti pertemuan yang sebelum-sebelumnya, saya pakai chalkboardnya yang warna hitam ya. Sekarang saya ganti hijau sengaja biar agak seger gitu kelihatannya. Oke, kalau di kesempatan sebelumnya kita membahas operasi array, kita membuat array, terus mengakses isi array, memanipulasi isi array, kemudian kita membuat apa tuh array yang sifatnya satu dimensi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai array yang multidimensi. Seperti apa bentuknya? Oke, kita langsung praktek aja biar Anda nggak bingung seperti apa membayangkannya. Oke, kita buka code blocks, kita coba buka project yang sebelumnya deh. Project apa kemarin ya? Recent project array. Ini dia. Oke, ini yang kemarin, array yang kemarin kita bikin dari pertemuan sebelumnya. Ini saya buat sebuah array namanya angka, jumlah besarnya tidak ditentukan berapa. Nah, ini isinya seperti ini. Oke, beda ini array ini adalah array satu dimensi. Satu dimensi karena lihat kurung kurawalnya cuman sepasang. Ini array satu dimensi. Kalau dua dimensi seperti apa? Dua dimensi itu seperti ini. Elemennya nambah, bukan elemen sih ya. Apa ya sebutnya? Apa ya, bukan elemen. Kalau elemen itu isinya nih sini sini. Nah, ini elemen ini. Tapi kalau ini namanya apa ya? Hmm, Namanya dimensinya. Oke. Ini dimensi satu, nih dimensi 2 gitu. Kita coba dua dimensi dulu ya. Oke, kita hapus saja yang ini. Nah, ini yang sebelumnya kita hapus. Oke, kita mulai dari awal. Kita coba membuat array dua dimensi dulu deh. Caranya gampang, seperti kita membuat array satu dimensi. Array ini isinya angka saja deh, bukan tulisan. Jadi saya buat sebuah variable integer namanya array. Array, bukan array ya, array aja lah yang gampang. Oke, kemudian kita buat apa tuh dimensinya. Ini satu dimensi, dua dimensi. Cuman kalau array yang dimensinya lebih dari satu ini, kita harus tentukan berapa banyak elemennya per dimensinya itu. Kita nggak boleh kosongin. Ini berguna kalau suatu saat nanti apa ya, biasanya array ini kita mau membuat sebuah koordinat gitu. Biasanya sebuah koordinat ya. Array ini kalau nggak salah ya dulu dipakai buat 3D engine yang biasa dipakai oleh game-game zaman dulu. Mungkin sampai sekarang masih dipakai 3D engine ya. Kalau Anda pernah main game kayak Counter Strike, Point Blank, atau game-game yang basis tiga dimensi seperti itu ya, ini array multidimensi ini adalah cikal bakal dari game-game tersebut. Oke, sekarang saya tentukan dulu berapa besar elemen yang bisa ditampung. Misalnya 3 aja deh. Di sini elemennya 4. Bentuknya seperti apa? Ya, isinya ya seperti bentuknya ya isinya ya seperti array biasa. Cuman bedanya karena ini dua dimensi, maka di dalam kurung kurawalnya ada kurung kurawal lagi, tapi nanti saya isi dulu misalnya 11, 12, 13. Kemudian berapa ya? 14 deh. Biar gampang urut aja bikinnya. Oke. Terus saya pisahkan dimensi selanjutnya. 14, 15, 16, 17, 18.
Oke, kemudian 9, oh iya kurang, 19 20 21 19 20 21 kurang 22. Oke, perhatikan sini. Ini ada berapa elemen? 1 2 3 4. Oke, di apa tuh dimensi. Nah, ini yang saya blok ini adalah dimensi yang dalam kurung kurawal ini. 1 2 3. Jumlah dimensi ada 3, bukan 3 dimensi ya, tapi jumlah dimensi ada 3. Kemudian saya beri kurung kurawal lagi di luarnya seperti ini. Gini deh, biar gampang. Oh ya, terakhir kasih titik koma, biar gampang enak ngelihatnya, saya buat seperti ini. Nah, seperti ini. Lebih jelas nggak? Jadi gini, ini array 2 dimensi. Dimensi pertama sebanyak 3 baris, dimensi kedua sebanyak 4 kolom. Sekarang mana baris, mana kolom? Anda ingat nggak kalau dulu sekolah, kalau pelajaran matematika, kalau belajar tentang titik koordinat gini, ini koordinat X dan koordinat Y, gini. Ini X, ini Y. Dari sini ada 1 2 3 4, 1 2 3 4. Mana yang dihitung dulu? Misalnya ada koordinat namanya 2,3. Yang mana X, yang mana Y? Yang X itu pasti yang 2. Yang Y itu yang 3. Karena aturan dalam sistem koordinat adalah hitung yang mendatar dulu, baru yang tegak. Begitu. Sama seperti dengan array 2 dimensi ini, yang dihitung yang mendatar dulu, baru yang tegak. Jadi 3 mendatar, 4 yang tegak. Yang mendatar itu ini 1 2 3. 3 apa tuh? 3 baris. Yang 4 adalah kolom, yakni 1 2 3 3. Nah, yang ini kolom keempat. Oke ya, 3 baris 4 kolom. Begitu, paham? Pasti paham, gampang sekali. Oke, kalau sudah paham, operasi selanjutnya sama yang sebelumnya, kita bisa hitung jumlah elemennya ada berapa isinya. Sama seperti yang rumus kemarin, masih ingat? Rumus yang kemarin itu kita ngitung ukuran dari besar arraynya. Caranya gini, saya buat sebuah variabel namanya ukuran, yang isinya adalah kalkulasi size of atau besar dari array dibagi size of array dari arraynya cuman elemennya, salah satu elemen yang ada. Karena ini 2 dimensi, saya masukin dimensi 1, dimensi 2, kemudian masukkan salah satu elemen, sembarang elemen. Oke, sehingga kalau dicetak ya sama seperti kemarin, ukuran dari array adalah ukuran coba kita build and run. Hasilnya ukuran dari array adalah 12. Kenapa 12? Ya, hitung aja berapa ini elemennya nih. 1 2 3 4 kali 3 sama dengan 12. Gampang ya?
Gampang banget. Yang penting kita tahu cara membaca array ini. Mana apa tuh, mana baris, mana kolomnya. Oke. Salah pencet. Oke, lanjut. Terus kita bisa cetak isi dari array ini. Seperti apa? Gimana caranya? Kalau kemarin kita pakai for ya. Kita pakai for. Sekarang ya sama pakai for juga. Pakai loop for untuk mencetak isi array. Cuman bedanya loop for yang kita gunakan adalah loop for yang bersarang. Nah, inilah salah satu kegunaan dari loop yang bersarang, khususnya loop for ya, ini untuk operasi array yang dimensinya lebih dari 1. Oke, kita coba cetak. Caranya lihat contohnya seperti ini. Seperti biasa, saya bikin variabel integer yang gampang apa ya, x ya. X sama dengan 0. Kemudian x nya selama x lebih kecil dari panjang array-nya. Panjang array-nya yang pertama adalah 3 baris, kan 3. Kemudian x saya jumlahkan. Oke, lanjutnya di dalamnya ada for lagi. For x y sama dengan 0. Ini saya pakai variabel yang berbeda, y namanya. Oke, sekarang 3 ini dari mana? 3 ini dari sini. Berarti yang ini saya isi 4. Kemudian y saya plus. Pasti Anda udah paham ya tentang loop for. Harus sudah paham nih kalau udah masuk di pertemuan yang ini. Oke. Nah, sekarang kita cetak array-nya. Count. Nah, count array sama seperti yang pertemuan sebelumnya yang mencetak 1 dimensi. Nah, array kemudian kurung siku x ini dari yang sini, yang luar. Nah, ini yang loop luarnya ini yang dimensi pertama, yang loop dalamnya ini dimensi kedua. Masukkan, karena dia 2 dimensi, masukkan dimensi berikutnya di sini, yaitu yang y. Oke. Kemudian biar tampilannya nggak nempel nanti. Oke, saya bikin new line. Oke, sekarang saya coba cetak. Ada error apa enggak? Oh, ada error. Apa ya? Y-nya lupa saya ketik. Aduh, keyboard saya udah mulai agak kurang sensitif ini. Kalau kadang nyetak huruf tertentu suka apa ya? Suka nggak mau gitu. Coba. Oh ya, ini mau. Ini, aduh sorry maaf, keyboard saya ini wireless. Baterainya sih nggak lowbat, belum lowbat. Apa mungkin debuan kali dalamnya ya? Oke, nanti deh saya coba bersihin. Oke, sekarang kita run, build and run. Hasilnya ukuran array adalah 12. Isinya apa aja? 11, 12, 13, 14, 15, sampai 22. Begitu caranya ya. Oke, saya coba percantik tampilannya deh biar lebih enak dilihat. Oke, mungkin saya pause saja dulu biar langsung lihat kayak apa tampilannya ya. Oke, saya modif dikit codingnya. Nah, terutama baris yang ini. Baris ini sebenarnya nggak perlu amat, cuman saya sengaja bikin supaya tampilannya lebih bagus. Nah, jadi tampilannya kayak begini. Nah, lebih jelas nggak? Coba perhatiin ya. Lihat, ukuran dari array adalah 12. Sedang array elemen apa tuh 0. Perhatikan ya, 0 ini indeksnya, dari indeks 00 isinya 11. Yang 01 12.
02, 13 ya. Silakan Anda perhatikan sendiri. Kalau 21 berarti dia indeks 22. Kenapa 22? Karena coba hitung 0, 0, 1, 2, terus 0, 1, 2. Nah, 21. Indeks 22 adalah 21. Nah, ini sebelah sini. Oke. Paham ya? Saya yakin Anda sudah ngerti cara membaca koordinatnya. Oke, itu tadi array 2 dimensi. Sekarang saya mau bikin array 3 dimensi. Array 3 dimensi itu kayak apa ya? Apa kalau bayangan Anda array 3 dimensi itu seperti apa ya? Mungkin yang terbayang, kalau saya pribadi dulu mikir array 3 dimensi itu bentuknya kayak sebuah bujur sangkar terus kubus kayak gambar 3 dimensi. Ya nggak salah. Memang seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa array ini adalah cikal bakal dari sistem koordinat untuk 3D engine yang biasa digunakan aplikasi yang berbasis menggunakan teknologi 3 dimensi seperti game atau software kayak 3D Max gitu. Ya, inilah cikal bakalnya. Oke, kita lanjut ke array 3 dimensi. Seperti apa? Sebenarnya sama, cuman elemennya ditambah satu lagi. Bukan elemen, sorry. Apa tuh dimensinya? Ini dimensi 1. Ini dimensi kedua. Dan ini dimensi ketiga. Nah, gitu. Oke. Biar gampang, kebetulan saya udah punya contohnya, tinggal copas saja ya. Oke, saya copas saja seperti ini. Oke. Nama arraynya sama array, cuman dia arraynya 3 dimensi. Dimensi pertama nilainya 2, dimensi kedua nilainya 3, dimensi ketiga nilainya 4. Oke. Ini adalah array 3 dimensi. Bentuknya seperti ini. Perhatikan kurung kurawalnya. Kurung kurawal, kurung kurawal, kurung kurawal. Di luarnya ada kurung kurawal lagi. Lihat kurung kurawal yang ini sama yang di bawahnya ini dipisahkan dengan tanda koma. Cara membacanya seperti ini. Oke, dimensi satu sebanyak 2. Yang dibaca duanya adalah 1, 2. Ya. Untuk dimensi kedua yang jumlahnya 3 adalah 1. Nah, ini 2. Ini adalah 3. Gimana, paham? Oke. Terus karena dimensi kedua ini masih bagian dari dimensi yang pertama, maka ini terhitung sebagai subdimensinya juga istilahnya. 1, 2, 3. Jadi baris, kolom, daleman, saya nggak tahu nyebutnya apa ya, ini baris, kolom, daleman. Barisnya ini ya, barisnya ya. Kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Kolomnya ada di masing-masing baris. Baris berikutnya 1, 2, 3 gitu. Ya, paham ya? Ada 3 kolom. Terus dalemannya ada 4. Yang mana? Ya ini 3, 4, 2, 3. Nilai-nilai ini adalah dalemannya sebanyak 4 Ya 4 elemen. 4 indeks alias 4 elemen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Paham nggak? Biar gampang pahaminya, 4 ini ada di dalam 3, 3 ini ada di dalam 2 gitu. Jadi 4 ini ada di dalam 3 ya. 4 elemen ini ada di dalam
tiga tiga buah ini, 1 2 3 gitu. Terus nah ini 3 ini ada di dalam 2. 3 itu yang mana? Ya ini 1 2 3. Duanya ya ini, duanya ini. Nah, paham nggak cara bacanya? Pasti paham dong. Kalau udah paham yang array 1 baris, 2 baris, 3 baris, apa tuh yang dimensi, yang 1 dimensi, Anda kalau ada sudah paham yang array 1 dimensi, kemudian paham yang 2 dimensi, pasti yang ketiga dimensi ini Anda pasti paham juga. Gampang. Oke, terus operasi di bawahnya nih. Gimana cara ngukurnya? Sama, cuman ininya doang tambah nih. Modif aja dikit. 0 gitu. Oke, terus untuk mencetak semua isinya gimana? Sama aja. Cuma bedanya for-nya kita tambah 1 lagi karena dimensinya sudah nambah 1. For atas ini buat dimensi pertama, for yang dalamnya dimensi kedua. Nah, sekarang kita bikin for yang ketiga untuk dimensi yang ketiga. For itu ada X, Y, sekarang Z deh. Z. For integer Z sama dengan 0. Tuh kan, ketik 0 aja susah. Duh, keyboardnya ini mesti dibersihin. Oke, selama Z lebih kecil dari 4. Terus Z plus. Ada yang lupa. Saya ubah dulu nilainya sesuai dengan jumlah elemen dalam perdimensinya. Ini 2, berarti saya ganti 2. Ini 3, saya ganti jadi 3. 4, udah benar. Sini, oke. Nah, oke, kemudian ini saya pindahkan saja. Oke, biar rapih. Array X. Ini dulu deh, saya aturin dulu. Nah, tinggal ininya doang ditambahin Z. Sama tampilan ininya ditambahin lagi. Bukan ditambahin, kita modif juga. Oke. Terus ini Z. Terus kurung siku tutup sama dengan nggak usah. Oke, gimana kira-kira? Udah bagus belum ya? Kayaknya udah oke nih. Gampang sih kalau mau nerusin dari dimensi kedua, mau nerusin dari array dimensi 2 tambahin dimensi ketiga, gampang, tinggal tambahin elemennya. Tinggal tambahin dimensinya, isi elemennya, atur tampilan di sini, atur tampilan masing-masing elemen, kemudian for-nya aja ditambahin. Tinggal dimodif di sini, tambahin dimensinya, dimensi yang ketiga, dimensi Z. Oke, sekarang saya coba build and run. Oke, lihat hasilnya. Perhatikan baik-baik. Ukuran dari array adalah 24. Benar nggak sih 24? Ya, hitung 3 6 12 kali 2 24. Bener ya, 24 elemen totalnya. Lihat, array 0 0 0 isinya 3. Array 0 0 1 isinya 4. Ya, ini koordinatnya ya. Contoh yang minus 3 nih. Minus 3 itu koordinat 0 1 1. Koordinat array 0 1 1. 0 karena ya untuk menghitung elemen ya, untuk menghitung elemen itu dimulai dari 0 ya, beda ya sama menghitung besaran besaran dimensi. Kalau dimensi ngitungnya dari 1, kalau elemen ngitungnya dari 0. Oke, coba lihat nih yang minus 3 ini, 0 1 1. 0 dari mana? Ya ini koordinat ke 0 dari atas sini, ngitung yang ke 0. Terus 1 artinya
eh, kelompok yang ke 1. Ini kelompok ke 0. Nah, ini kelompok ke 1. Habis 1 ketemu 1. Nah, di dalam sini hitung lagi 0, 1. Nah, makanya minus 3 ini letaknya ada di koordinat 0, 1, 1. Begitu. Gimana? Gampang nggak bacanya? Pasti gampang dong. Nggak perlu saya ulangi lagi. Kalau Anda mau utak-atik, mau melihat lebih dengan seksama, lebih dekat, silahkan aja. Tapi saya yakin Anda sudah paham. Kok ini? Gimana? Ya, inilah cikal bakal dari teknologi 3D engine atau teknologi mesin 3D. Mesin 3D yang suka dipakai, hasilnya ya software-software yang kita kenal zaman sekarang kayak 3D Max, terus game-game terkenal kayak mungkin ada kenal game Doom, terus ada Point Blank, ada Counter Strike, apapun yang tampilannya 3D yang menggunakan mesin 3D engine. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai operasi array yang bagian ketiga, terutama array multidimensi. Tadi kita sudah bahas mengenai membuat array 2 dimensi dan array 3 dimensi. Berapa lama ini? Udah 20 menit kali ya? Nggak tahu saya. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.